Bahas topik yang menarik bersama dengan narasumber yang mumpuni di bidangnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kesiapsiagaan Basarnas Manado jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado memprediksi bahwa dalam beberapa hari ke depan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan dapat terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan hal ini dapat menyebabkan adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir, tanah longsor maupun juga angin kencang yang bisa saja terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Untuk itu berbagai upaya antisipasi perlu dilakukan oleh stakeholder terkait, termasuk oleh Basarnas. Nah, lalu seperti apa kesiapsiagaan yang dilakukan baik dari segi personil, sarana prasarana maupun juga kiat-kiat yang dilakukan oleh pihak Basarnas untuk bisa mengantisipasi hal ini, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kita akan mengetahui jawabannya dalam forum publik bersama dengan narasumber kami pada hari ini. Dan telah ada di studio TVRI Stasiun Sulawesi Utara, yakni Kakansar Kelas A Manado Wilayah Kerja Sulawesi Utara, Bapak George Leo Mercy Randang SIP MAP. Baik, salam jumpa Pak Kakansar. Ya, salam jumpa juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, syukur sehat dan baik, selalu ceria. Iya, tentunya kami sangat senang ya bisa kedatangan Bapak Kakansar untuk bisa berbincang-bincang bersama kami dalam forum publik yang tentunya juga membahas terkait dengan topik yang relevan di tengah masyarakat saat ini. Baik Pak Kakansar, sebelum tentunya kita akan membahas terkait dengan bagaimana kesiapsiagaan dari Basarnas untuk bisa menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru maupun juga cuaca ekstrim yang sementara terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Saya juga ingin mengetahui Pak, sebenarnya apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Basarnas Manado? Baik ya, sebagai leading sektor pencarian pertolongan berdasarkan regulasi Undang-Undang 29/2014 terkait dengan pelayanan pencarian pertolongan di wilayah, tentunya wilayah kerja di Sulawesi Utara ini, kami dari kantor SAR Kelas A Manado diharapkan oleh masyarakat tentunya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dalam antisipasi tentunya insiden ataupun bencana yang membahayakan manusia. Oleh karena itu Basarnas mempunyai tusi memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan baik dari kelompok-kelompok umur atau di persekolahan atau sekolah dasar TK dan sekolah dasar menengah, mungkin itu bisa kita memberi edukasi terkait dengan SAR Go to School. Bagaimana kelompok-kelompok rentan ini dari anak-anak ini bisa menyesuaikan apabila ada ancaman-ancaman dan mereka bisa menyelamatkan diri, bahkan bisa membantu orang lain kalau kita mengedukasi dengan baik. Itu salah satu bagian dari tugas dan fungsi Basarnas atau kantor SAR Kelas A Manado. Memberikan edukasi. Yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan silabus atau kurikulum kepada stakeholder ataupun relawan potensi SAR yang bisa bergabung dalam misi-misi kemanusiaan. Yang ketiga, selain memberikan pelatihan, kita memberikan pelayanan SAR, Search and Rescue, memberikan bagaimana jika terjadi kedaruratan ataupun sesuai dengan tusi kita, yaitu menangani kecelakaan penerbangan, pelayaran, kondisi membahayakan manusia, bencana pada saat tanggap darurat, serta penanganan khusus. Ini menjadi poin untuk melakukan tugas dari pencarian itu. Jadi target-targetnya seperti kasus yang tadi yang saya sampaikan, itu menjadi tugas dan fungsi Basarnas yang diharapkan bisa menjawab apabila ada hal-hal yang sifatnya dibutuhkan untuk adanya pemerintah hadir di dalam setiap laporan mungkin pengaduan dari masyarakat. Baik, jadi tidak hanya edukasi maupun juga pelatihan yang diberikan oleh pihak Basarnas Manado, tetapi juga dari segi pelayanan kepada masyarakat ya Pak. Bagaimana bisa memitigasi bencana maupun juga memberikan pertolongan bagi warga yang membutuhkan. Dan sebelum kita akan membahas bagaimana program kerja yang dilakukan oleh pihak Basarnas, lalu Pak, sejauh ini evaluasi sepanjang tahun 2024 sebenarnya paling banyak bencana apa yang ditangani oleh pihak Basarnas Manado di wilayah Sulawesi Utara? Iya, jadi Mbak di Sulawesi Utara, ya saya kurang lebih 6-7 bulan di wilayah kerja Sulawesi Utara dipercayakan memegang amanah sebagai pimpinan di sini. Saya melihat situasi di sini ada yang
sering terjadi itu kondisi membahayakan manusia. Adanya aktivitas masyarakat, terutama anak muda ya, melakukan pendakian. Nah ini rutin yang kami terima. Dalam kurang lebih sebulan itu ada 2 atau 3 kasus. Itu yang kami alami selama kami di Manado ya. Itu hilang Pak atau seperti apa? Laporan bervariasi ya. Ada yang mengadu by telepon, ada yang juga datang langsung keluarganya memohon bantuan karena keluarganya atau sanak saudaranya belum kembali saat melakukan pendakian. Nah, ini yang perlu dilaksanakan asesmen terlebih dahulu. Bagaimana sih kok ini bisa selalu berulang-berulang, dan kami sudah koordinasi lintas sektoral untuk melakukan aksi-aksi koordinasi dan kalau boleh dijadi perda sehingga hal-hal ini tidak terjadi, karena itu merupakan destinasi wisata ya, terutama daerah-daerah puncak atau ingin melakukan aktivitas pendakian. Yang kedua yang menonjol itu yaitu kecelakaan pelayaran. Ya. Kecelakaan pelayaran ini bisa disebabkan karena faktor cuaca, bisa juga human error karena kesalahan manusia, bisa juga karena mungkin kesalahan dari apa yang dia gunakan, kapal atau ada kerusakan apa. Jadi 3 hal ini mempengaruhi adanya kasus laporan kecelakaan pelayaran. Ini yang menonjol. Yang ketiga ada laporan terkait laka lantas. Itu juga masuk dalam kondisi membahayakan manusia. Jadi 3 ini yang menonjol. Demikian, Baik, apalagi ini jelang akhir tahun ya Pak ya, biasanya beberapa case tersebut bisa saja terjadi di tengah masyarakat dan mengganggu keamanan maupun juga kenyamanan dari masyarakat itu sendiri. Nah selanjutnya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ada laporan terkait dengan orang yang hilang ataupun juga terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya yang bisa saja terjadi, tetapi juga wilayah Sulawesi Utara ini dikenal dengan wilayah bahari begitu ya, yang dimana banyak nelayan-nelayan yang juga tentunya mencari ikan di laut dan melakukan pekerjaan mereka, terutama juga di masa-masa cuaca ekstrim ini. Nah, bagaimana Pak dari pihak tim Basarnas Manado melakukan upaya antisipasi kecelakaan laut pada akhir tahun ini? Iya, dalam rangka mengantisipasi terkait dengan laporan-laporan yang sebetulnya makin lama makin menonjol, kami selalu berkoordinasi dan mensinergikan, bahkan kami menyiapkan media sosial untuk mempublikasikan bahwa ada hal yang harus ditaati, dipahami, diantaranya ya memahami bahwa ada yang di-share oleh, misalnya kalau cuaca di-share oleh dari BMKG misalnya, ini harus mereka pahami. Begitu juga terkait dengan ancaman, misalnya ada kenaikan status atau level dari mungkin gunung ya, yang kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga harus mengungsi misalnya. Yang ketiga ya kita juga tidak pernah berhenti mengingatkan lewat mendatangi langsung ya kelompok-kelompok, tentunya paguyupan-paguyupan kita sosialisasikan. Bahkan yang terakhir kami kasih nomor-nomor darurat yang tentunya harapannya bisa mereka gunakan jika terjadi hal darurat. Hal-hal ini yang kita tetap edukasi, selain kita mengarahkan untuk langkah-langkah pencegahan, kita juga menyampaikan bahwa kalau ada darurat ya seperti ini. Kami bersinergi dengan komponen lain seperti TNI Polri ya, tentunya sesuai kewilayahannya yang punya tempat wisata kita datangi, kita sinergikan. Bahkan kita buat kegiatan seperti rapat koordinasi, kita bikin kegiatan seperti mungkin coffee morning, kita buat kegiatan mungkin dalam daerah-daerah tertentu kita coba join untuk bergabung satu kali dengan mempublikasikan, sehingga harapannya ke depan ya semakin banyak orang yang tahu, harapannya tidak ada lagi yang terjadi, tetapi ya kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri, cara berpikir dan cara menerima informasi itu. Mungkin apakah mereka menganggap ini satu ancaman atau mungkin dinamika rutinitas seperti yang disampaikan. Ini kan daerah Sulawesi Utara ini kan daerah bahari, tentunya wilayah lautnya cukup luas dan aktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas di air tidak bisa dipungkiri ya, memang cukup tinggi dari pagi sampai sore, bahkan ada yang bermalam di laut. Oleh karena itu kita datangi semacam tempat-tempat paguyupan atau kelompok-kelompok yang beraktivitas lah ya, paguyupan-paguyupan untuk menyampaikan bahwa kalau cuaca ekstrim tolong menyesuaikan dan tolong sampaikan kepada teman
bapak ibu atau mau berlayarnya kemana. Iya. Terkadang ya dia sampaikan ke keluarga, dia nanti berada di satu rompon A, nggak tahu dia ke rompon B misalnya. Sehingga pada saat lost contact kita melakukan aktivitas pencarian, data pertama yang kita pegang ya kita cari situ nggak ada. Itu contoh-contoh. Baik. Jadi memang sinergitas ini tidak hanya terjalin antar stakeholder ya Pak, tetapi juga peranan dari masyarakat ini sangat penting untuk bisa sadar memitigasi bencana dan juga menerima edukasi yang ada. Nah selanjutnya Pak, saya juga penasaran, kalau dari Basarnas Manado saat ini sementara concern atau fokus di daerah mana Pak yang paling banyak untuk mencari pertolongan ataupun juga membutuhkan bantuan dari tim SAR? Filosofinya kan gini Mbak, kita melihat di mana peradaban itu lebih banyak, tentunya di situ tingkat resiko akan lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang kurang aktivitas manusia. Nah, traffic yang padat itu di Kota Manado. Kota Manado, Kota Bitung, dan mungkin daerah-daerah pelabuhan-pelabuhan rakyat ya, yang tidak banyak tetapi aktivitas melautnya cukup tinggi. Fokus kita ke seperti Pelabuhan Manado. Kita mengedukasi, mendata kekuatan yang ada di seputaran Teluk Manado, termasuk pelabuhan, mungkin daerah Megamas karena aktivitas masyarakat cukup tinggi dalam melakukan penyeberangan ke Pulau Bunaken maupun yang dalam rangka mungkin berwisata air. Kan kita lihat antusias masyarakat, kelompok muda itu suka bermain aktivitas atau bermain boot ya di pinggir pantai atau di perairan Megamas. Jadi kita memfollow up itu dengan mendata kekuatan yang ada di sekitar sini apa saja sih, sehingga kita bisa memberi satu masukan kepada pemerintah daerah khususnya agar mungkin bisa mengakomodir ya instansi-instansi teknis dan kita bisa bersinergi untuk satu kegiatan latihan misalnya seperti itu. Baik, nah selanjutnya Pak, bagaimana untuk mitigasi ataupun juga antisipasi di wilayah kepulauan? Karena kita tahu juga banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan, apalagi biasanya cuaca ekstrim walaupun sudah diberikan imbauan, tapi masih saja ada beberapa nelayan yang melakukan aktivitas untuk melaut. Nah, bagaimana kalau dari pihak Basarnas melihat ini? Namun kita akan jeda sejenak dan kita ikuti pesan-pesan berikut ini, kami segera kembali. Good ya Mas. Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk untuk berdua. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
Pancasila. Perbedaan adalah anugerah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Dan kali ini kami masih membahas terkait dengan kesiapsiagaan Basarnas jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Bersama dengan narasumber kami, yakni Kakanser Kelas A Manado, Wilayah Kerja Sulawesi Utara. Baik Pak Kakanser, tadi sudah banyak sekali ya yang kita bahas bagaimana tentunya tugas pokok dan fungsi dari Basarnas, lalu juga bagaimana mengantisipasi untuk cuaca ekstrim saat ini, untuk sisi pertolongan yang diberikan juga seperti apa. Nah, tadi menyambung pertanyaan saya Pak, untuk antisipasi yang ada di wilayah kepulauan, baik itu di Nusa Utara ya Pak ya, di Sangihe dan Talaut, ada banyak sekali nelayan-nelayan yang masih melakukan aktivitas melaut walaupun sudah diberikan imbauan terkait dengan cuaca ekstrim. Nah, tanggapan dari Basarnas melihat hal ini seperti apa Pak? Ya, kami menanggapi ya, untuk antisipasi sebetulnya kami punya pos ya. Punya pos siaga di daerah-daerah di wilayah Sulawesi Utara, wilayah kerja kami. Di sana ada pos Sartauna, di sana ada personil yang terlatih dan mempunyai kemampuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingatkan terus dan terus mengingatkan agar langkah-langkah tentunya sebelum terjadi hal tidak diinginkan kita terus ingatkan. Dan tentunya ada beberapa contoh ya yang kita publikasikan ke mereka terkait dengan cara melakukan juga pertolongan ya kepada masyarakat agar mereka juga tahu bukan hanya sekedar menjadi sebagai sasaran untuk penyelamatan, tetapi mereka bisa jadi sebagai penyelamat di dalam tugas rutinitas dia jika hal mungkin dalam memenuhi kebutuhan keluarga dia harus beraktivitas di luar. Saudara-saudara kita di kepulauan harus keluar dan resikonya cuaca ekstrim dan dia akan terdampak. Kami malah sudah mengikut sertakan mereka dalam pelatihan-pelatihan, mengedukasi mereka dalam masuk dalam komponen SAR itu, yaitu masuk dalam bagian potensi SAR. Kita edukasi bagaimana cara melakukan pertolongan di air, ya, bagaimana cara menyelamatkan. Kita edukasi sesuai dengan silabus Basarnas dan tersertifikasi. Harapan kami sebetulnya ini yang diharapkan bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Semakin banyak orang yang memahami tentang materi SAR, teknik pertolongan, semakin banyak yang terselamatkan. Itu yang kami selalu ingatkan kepada masyarakat, terutama yang beraktivitas di perairan. Karena nggak bisa mengharapkan kekuatan Basarnas sendiri. Karena namanya bencana, musibah, kecelakaan itu bisa menimpa siapa saja, di mana saja, bahkan orang terlatih bisa di ini. Oleh karena itu kita ya bersinergi dengan masyarakat, dengan paguyupan-paguyupan, menjadikan mereka potensi, bagian dari kita. Bukan bagian yang menjadi sasaran untuk kita selamatkan, tapi bagian dari kita. Bahkan mereka bisa mengedukasi orang lain jika mereka sudah punya ilmu itu. Mungkin bisa tahu ya, di daerah Sulawesi Utara ini kurang lebih hampir setahun ini kita sudah laksanakan operasi-operasi penyelamatan itu untuk kecelakaan pelayaran kurang lebih ada 22 kasus ya. Sementara untuk kondisi membahayakan cukup banyak, ada 80-an kasus. 80-an kasus. Jadi ini yang kami sampaikan bahwa begitu banyak kasus yang terjadi karena kondisi membahayakan manusia, begitu banyak kasus karena bencana, begitu banyak kasus karena kurang pengetahuannya anggota atau masyarakat itu tentang bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana melaksanakan sea survive atau cara bertahan hidup di laut atau mungkin di hutan ya, jungle survive. Itu kita edukasi supaya dia bisa bagaimana menyelamatkan diri dulu baru menyelamatkan orang lain. Baik, jadi memang edukasi kepada masyarakat ini juga terus dilakukan oleh pihak Basarnas Manado ya Pak ya, guna untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan baru-baru ini juga Pak, yang sementara hangat di media sosial yang sementara dibahas juga oleh netizen terkait dengan 3 penambang yang terjebak di lubang tambang Kabupaten Minahasa Utara. Dan tentunya kami juga turut berbela-sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun kalau dari pihak Basarnas sendiri Pak,
bagaimana untuk evaluasi melihat kejadian seperti ini, apalagi di tengah ancaman cuaca ekstrim? Ya, menurut kami ya, namanya seperti yang saya sampaikan, namanya musibah, bencana, kecelakaan itu bisa menimpa siapa saja. Bahkan dalam aktivitas rutin kita, ya mungkin di berkendaraan ataupun di rumah itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saudara-saudara kita yang bekerja di bawah tanah. Tentunya tingkat safety-nya harus dia kuasai. Kami sebetulnya kemarin sharing diskusi. Ini menjadi evaluasi untuk bagaimana Basarnas hadir di daerah mining atau pertambangan itu. Mengedukasi atau kalau ini paling tidak sharing lah ya. Kami punya kiat-kiat. Kami juga tidak hebat ya menjadi Superman ya dimanapun kita ada dan kita bisa menyelamatkan. Tetapi bagaimana kita menyelamatkan diri bahkan kita bisa mengantisipasi jika terjadi ancaman di dalam lubang. Seperti misalnya kalau kita memahami struktur tanah ya kita akan coba membentengi dengan mungkin bikin shoring atau ketahanan atau rangka. Yang lebih kuat tentunya lebih baik untuk dia masuk ke dalam. Kalau labilnya sudah tidak diragukan, berarti kita bisa ke dalam lagi. Tetapi yang kasus yang terjadi saat ini adalah pada saat penambang melakukan aktivitas, tahu-tahu ada semacam banjir tiba-tiba keluar dari bawah tanah. Yang tentunya kalau kita ini ya sulit untuk menyelamatkan diri, apalagi ibaratnya seperti daerah terbatas gitu ya. Mengambil posisi aja stabil nggak bisa, apalagi mau menyelamatkan diri dengan kondisi panik, itu berbahaya. Sehingga kami sampaikan untuk betul-betul memahami karakteristik di mana perbukitan itu, jangan sampai di jalur penambangan itu misalnya turunnya vertikal, maju horizontal, vertikal horizontal, nggak tahu kita udah masuk di lahan orang. Lahan orang ini mungkin punya sumur, lahan orang ini punya lubang yang tidak dipakai lagi, terbengkalai dan mungkin jadi tampungan air hujan. Nah, itu pada saat dijebol, dia bisa bablas ke ruangan lubang itu. Sehingga ya gimana lagi kalau kita tidak bisa menyelamatkan, otomatis ya terdampak. Dan itu sangat-sangat sulit ya bagi saya pribadi karena saya bagian dari asesmen untuk melakukan penyelamatan. Tim yang melakukan aktivitas evakuasi itu juga menyampaikan, Pak, aduh risikonya sangat-sangat. Oleh karena itu yaitu paling utama adalah kita memahami dulu tempat yang akan kita bekerja. Sektor itu radius dari pertambangan vertikalnya, horizontalnya, vertikal lagi. Kita harus paham. Di sini ada gua-gua atau ada lubang-lubang rakyat atau mungkin ada sumur. Kita harus paham. Ya ini untuk ini kita nggak seakan-akan kita yang paling pintar, tidak. Tetapi kita saling memberi masukan saja bahwa ya dengan pengalaman ini kita dapat bahwa ini hal-hal yang tidak dipikirkan sebelumnya bisa menjebol. Malah yang dikhawatirkan tidak terjadi yaitu longsor. Karena yaitu mungkin shoringnya ketahanan struktur yang dia bangun itu kuat dan aman. Tapi yang dia tidak bisa bayangkan adalah air yang masuk secara tiba-tiba yang ini. Itu sebetulnya ancaman bagi penambang, longsor, air dan gas beracun. Tiga itu aja yang bagi penambang. Oleh karena itu saya melihat ini dari kacamata saya sebagai Basarnas, safety first. Ya utamakan keselamatan, yaitu kita memahami struktur tanah situ. Yang kedua, body protect kita. Kita harus bawa peralatan apa saja untuk masuk ke gua. Yang ketiga, komunikasi dengan sesama penambang. Jangan sampai penambang tahu di situ nggak boleh majuan sekitar berapa meter. Kita masih gas terus ke situ. Akhirnya ya itu. Andaikan dia komunikasi sesama penambang, mungkin ya ini. Saya yakin mereka itu profesional karena udah berkali-kali ya masuki lubang itu. Dan ya namanya tuntutan kebutuhan. Semua apalagi di akhir tahun ini masyarakat berlomba-lomba untuk bekerja, berlomba-lomba mencari nafkah, pelaut ya melaut dan sebagainya. Sehingga resiko itu semakin besar. Resiko itu semakin besar. Perlu ada buddy atau asisten yang mengingatkan bahwa ini berisiko. Atau perlu ada pemahaman-pemahaman yang nanti dia
akan lebih paham sebelum melangkah dia harus bikin apa. Ya itu yang terpenting Baik. ya. Selain Jadi memang- daripada yang utama yaitu bawa dengan doa. Ya. Betul. Awali segala sesuatu dengan doa. Iya, Doakan apa yang kita kerjakan. Iya, safety first ya Pak ya, Safety atau first. utamakan keselamatan diri masing-masing dulu dan Iya, pahami benar. betul untuk medan yang ingin dihadapi tentunya. Benar. Baik, nah selanjutnya Pak, seperti apa program yang dilakukan oleh Basarnas Manado apalagi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru untuk bisa memitigasi bencana? Ya, kami tadi ya, Pak, tapi sebetulnya dari sebelum-sebelumnya kami mengajak masyarakat sebetulnya untuk menonton, melihat situasi di daerah spot wisata seperti Megamas ya, Manado Bay. Di sana kita coba mengedukasi sedikit ya dan bersinergi dengan pemerintah setempat, pengelola Megamas serta pengelola-pengelola wisata air untuk melakukan jika terjadi hal-hal darurat apa-apa yang mereka harus lakukan sebelum Basarnas tiba. Iya. Dan tadi kami coba simulasikan bersama. Akhirnya mereka merasakan, wah ini Pak harus jadikan satu acuan agar nanti kalau tidak minta-minta terjadi sesuatu kita sudah lebih sigap lagi, sudah lebih mampu melaksanakan aktivitas itu, perbantuan SAR itu. Dan program kita seperti yang saya sampaikan, memberitahu tentang bagaimana memberikan pelayanan, memberikan penyelamatan kepada seluruh masyarakat, ya, dari anak-anak mungkin sampai orang tua, sehingga semakin banyak orang yang paham tentang metode-metode penyelamatan, semakin banyak orang terselamatkan, gitu. Jadi tadi kita membuktikan bahwa ternyata banyak potensi yang ada di dalam tubuh kita yang kita bisa tunjukkan untuk pelayanan memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang lain. Tetapi karena tidak ada yang men-trigger itu, mengingatkan, sehingga kita terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang pas ya. Iya. Coba kalau ada pressure, misalnya setiap bulan tertentu gelombang maupun mungkin angin lebih deras dari barat ke wilayah Teluk Manado. Otomatis karakter masyarakat pinggir pantai itu sudah terbentuk. Ya. Oh saya tahu di bulan-bulan begini pasti cuaca buruk. Dia lebih tingkat kewaspadaan jadi. Ya, seperti Jepang juga ya Pak Iya, ya, iya, yang dia sudah siap siaga sudah jika siap terjadi siaga. gempa bumi. Iya, benar. Karena dia udah terlatih dengan alam ini, sudah terlatih dan itu muncul dari naluri seorang mungkin yang karena sudah sering, Iya. nalurinya lebih tinggi. Kalau di sebelah barat itu kelihatan ada garis memanjang di atas gunung Manado Tua, kemungkinan barat akan bertiup. Nalurinya lebih tinggi. Ada burung misalnya lebih banyak turun dari gunung, ada hewan-hewan yang mungkin tidak biasanya, Melihat tapi tanda-tanda itu iya, ya, Pak? tapi tahu-tahu sudah masuk ke perumahan, nalurinya akan muncul. Wah, jangan-jangan ada apa-apa. Ya mungkin alam lagi menggoyang, misalnya gunung lagi ada aktivitas gempa lokal, sehingga hewan mungkin turun. Nah itu juga sebetulnya naluri dari terbentuk karena masyarakat hidup di lingkungan yang rawan bencana, rawan kecelakaan itu. Baik. Nah, lalu seperti apa Pak untuk kesiapsiagaan personil Basarnas Manado? Namun kita akan bahasnya setelah jeda yang satu ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, langka, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita.
Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Sois, sor, cek. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Bu, kok beca jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Kok ada ya? Bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya Bu, maaf ya, maaf. Bang itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, jangan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Anda kembali bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara, dan pemirsa, kami masih bersama dengan Kak Kansar. Tentunya kita masih membahas terkait dengan topik kesiapsiagaan Basarnas jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Baik Pak, tadi kita sudah mendiskusikan bersama bagaimana tentunya untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana ya. Lalu juga bagaimana untuk kiat-kiat dari Basarnas mengedukasi masyarakat terkait dengan hal tersebut. Nah selanjutnya Pak, bagaimana untuk kesiapsiagaan personil yang tentunya dikerahkan oleh pihak Basarnas dalam rangka memitigasi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Utara? Ya, Basarnas ini sebetulnya bukan komponen tersendiri ya. Basarnas ini punya potensi SAR. Potensi SAR itu selain Basarnas ya kita personil yang tidak terlalu banyak ya. Apalagi di Sulawesi Utara ini ya tidak sampai 200 personil kita. Dan harus kita bagi, ada yang di kapal standby, ada yang di pos-pos ya. Berapa pos SAR yang di Sulawesi Utara seperti di Tahuna, di daerah Likupang, Bitung, di pos SAR Amurang, di mungkin daerah yang sering kita lewati yaitu ke Gorontalo itu daerah Lolak ya, Kota Mobagu kita Bolmong Raya situ ada pos dan personilnya sangat terbatas. Tetapi Basarnas tidak bekerja sendiri. Basarnas punya potensi, punya relawan, punya mitra kerja yang sudah bersinergi dan sudah tersertifikasi, sudah pernah dilatih oleh Basarnas. Ini yang menjadi kekuatan Basarnas. Wilayah Sulawesi Utara ini kurang lebih hampir 1.000 orang yang kami sudah pernah latihkan. Dan harapannya jika ada hal-hal darurat, mereka bisa bergandengan tangan membantu pelayanan. Tergantung di mana lokasi kejadiannya. Itu yang membuat kita ada sedikit kekuatan ya membantu. Selain daripada itu, kekuatan kita juga punya mitra kerja ya. Mitra kerja selain potensi adalah instansi-instansi yang memang profesional di bidangnya ya. Ada instansi dari misalnya dari TNI Polri ya. Dia punya tim rescue juga sendiri, punya ini dari TNI juga ada ya. Dari Angkatan Laut misalnya, dari Angkatan Udara ada regu penyelamatnya. Dari Polri juga ada ya. Jadi kami kalau ada tergantung di mana kejadian kita koordinasi, biasa ujung tombaknya mereka yang duluan. Nah, kita karena kantor juga menyesuaikan jauh dengan personil terbatas, kita banyak dibantu. Tetapi pada saat proses pencarian atau evakuasi, kami berupaya golden time-nya kita dapat untuk memberikan pelayanan itu. Namun koordinasi sudah jalan duluan. Mungkin masyarakat mengira, oh Basarnas ini terlambat.
Padahal Basarnas sudah berkoordinasi, sudah minta bantuan ke instansi teknis lain. Bahkan mitra potensinya sudah turun langsung. Setelah itu Basarnas berproses perjalanan ke lokasi. Seperti kejadian yang kemarin itu, longsor. Jadi teman-teman penambang, ya di aktivitas pertambangan juga berjalan. Jadi SAR muncul itu mereka sementara berproses. Dari Polsek, dari Koramil, sementara melakukan aktivitas dari masyarakat, teman-teman kerja mereka. Jadi hal itu yang membuat kita kuat Basarnas itu. Dan tentunya harapan kami ya masyarakat memahami ya bahwa penyelamatan itu bukan hanya satu lembaga saja, ada berapa lembaga. Dan Sulawesi Utara ini ada berapa instansi yang bisa membackup itu. Selain dari Basarnas. Gitu. Baik, jadi ibaratnya Basarnas juga melakukan kaderisasi ya kepada warga terkait untuk bisa menunjang setiap program kerja visi misi yang tentunya juga dalam rangka untuk bisa memberikan pertolongan bagi masyarakat dan melayani setiap warga khususnya di Sulawesi Utara. Nah, masih berkaitan dengan sumber daya manusia Pak atau SDM. Bagaimana untuk tahapan rekrutmen atau seleksi untuk bisa masuk ke Basarnas itu untuk prosesnya seperti apa Pak? Mungkin ada juga warga yang tertarik ya untuk bisa masuk ke tim SAR. Itu bagaimana Pak untuk tahapannya? Iya, kebetulan berapa minggu yang lalu Basarnas telah menyelesaikan penerimaan CPNS dan P3K di lingkungan Basarnas ya. Yang secara teknis disampaikan oleh Kabasarnas dan Kepala Biro Kepegawaian Tata Laksana Basarnas Republik Indonesia. Kami di daerah ada formasi penerimaan memang, tetapi di dalam hasil seleksi itu tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipahami dan harus disiapin ya. Contoh sebagai regu penyelamat, Mbak. Jadi sebagai regu penyelamat dia punya sertifikat renang, dia wajib tahu berenang. Itu salah satu contoh menjadi seorang regu penyelamat, menjadi seorang penolong. Yang kedua tentunya mempunyai postur tubuh yang seimbang, mampu bertahan dalam misalnya kegiatan-kegiatan operasi dan segalanya. Ada tentunya persyaratan-persyaratan dan ada tes fisik, ada tes kesehatan dan akademis juga yang diteskan sehingga dalam rekrutmen pegawai Basarnas itu memang agak-agak sulit ya bagi orang yang mungkin tidak mempunyai kelebihan ya. Tetapi saya yakin ya. Yang lain bisa kok, kenapa kita tidak bisa? Yang penting ada upaya, ada usaha untuk mempersiapkan diri jika memang berkeinginan menjadi bagian dari regu penyelamat atau menjadi Basarnas. Tapi Basarnas ini bukan hanya satu bagian aja. Ada juga jabatan sebagai kru kapal atau nakoda. Ada jabatan juga sebagai tenaga medis. Ada jabatan lain misalnya bagian administrasinya. Jadi banyak jabatan, sebetulnya banyak pilihan. Kalau secara linear yang kita sekolah tentunya bisa, sebagai akademiknya kita bisa masuk jurusan-jurusan itu. Yang terberat di dalam Basarnas itu yaitu jabatan rescuer sebagai penyelamat. Itu aja, karena dia pendidikannya agak lama dan itu orang-orang pilihan. Karena dia dianggap harus mampu lah mengikuti tahapan-tahapan itu. Bahkan maaf, kalau naik pangkat dia harus ikut seleksi lagi dalam tes fisik itu. Dia lari harus berapa. Ya memang ya demikian karena harus menjadi orang yang lebih lah ya. Dari yang biasa itu dia harus lebih tingginya berapa, ya mempunyai kemampuan fisik yang berbeda. Ada juga ya itu tenaga medis, perawat, ada sebagai nakoda, ada sebagai operator radio, banyak pilihan itu linear. Jadi memang panggilan hati yang luar biasa ya Pak ya. Tentunya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat dan melayani warga khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Nah selain tadi dari kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi kesiapan personel maupun juga untuk rekrutmen atau seleksi untuk masuk ke Basarnas, bagaimana Pak untuk kesiapan dari sisi sarana dan prasarana kalau untuk Basarnas Manado? Ya, seperti halnya kesiapan SDM. Basarnas juga untuk kesiapan alut hampir sama dengan kesiapan SDM. Kita mempunyai mitra kerja, ya. Mitra kerja, kekuatan kita sebagai komponen utama untuk search and rescue. Mitra kerja kita sudah bikin pendataan kekuatan yang ada di mitra kerja. Misalnya mempunyai kapal apa gitu. Seperti contoh di TNI ya, Angkatan Laut misalnya ada KRI-nya
Itu mungkin bisa membantu proses evakuasi atau pencarian. Ada mungkin pesawatnya atau ada helikopternya. Ini yang akan kita sinergikan. Untuk di wilayah Sulawesi Utara sendiri, untuk kantor SAR kelas A Manado ini, kami punya peralatan sendiri lagi, yaitu selain dari kapal itu, kami punya peralatan-peralatan yang lebih modern untuk mendeteksi. Karena kembali lagi, melakukan pertolongan ini baiknya ada penilaian. Kita mendatangi lokasi kejadian itu tidak serta-merta langsung masuk lokasi. Ada assessment, tahapan-tahapan. Takutnya ada longsoran atau ada susulan gempa dan lain-lain yang membahayakan regu penyelamat. Sehingga kita laksanakan assessment dengan mengirimkan tim, mengirimkan drone, penilaian dengan drone atau helikopter. Kalau drone bisa tembus ya kita nilai di situ, kita bisa melihat berapa korban yang bisa diselamatkan atau berbahaya enggak bagi regu penyelamat untuk masuk. Aksesnya seperti apa, dan hal-hal itu yang membuat Basarnas ya itu langkah antisipasinya, jangan sampai cukup korban ya, jangan penyelamat jadi korban, jadi korban ya korban. Jadi kita juga cukup berhati-hati dalam melakukan rescue. Ya itu mungkin yang dalam menyiapkan prepare peralatan ya berdasarkan kebanyakan kasus yang terjadi seperti di wilayah Sulawesi Utara, kecelakaan pelayaran cukup tinggi. Nah, kita ada kapal ya, kurang lebih hampir 40-an meter lah ya. Nah, itu banyak melakukan proses evakuasi daerah bagian utara ya, karena berhadapan dengan Laut Pasifik. Tentunya gelombangnya cukup besar, tapi ya kita berupaya dengan fasilitas yang ada. Kalau disampaikan memang tidak maksimal karena kapalnya kekecilan, ya yang ada dulu ya kita berupaya menggunakan yang maksimal. Yang tidak ada kita koordinasikan. Misalnya ada pesawat di angkatan udara gitu ya, kita koordinasikan untuk membantu memperluas search area atau wilayah pencariannya dengan metode-metode yang diberikan oleh Basarnas. Basarnas juga punya aplikasi e-broadcast. E-broadcast ini dia mempublikasikan jika di daerah koordinat di mana korban itu diinformasikan titik duganya di situ, kita bisa mempublikasikan daerah itu dengan e-broadcast. Jadi ada kapal kebetulan melintas, dia bisa intercept di situ melakukan pertolongan. Karena dia mendapatkan informasi, ada semacam radiogram, telex yang kapal-kapal di atas berapa GT gitu, dia akan menerima informasi itu. Jadi hal-hal itu. Kami banyak ya alat-alat teknisnya untuk melakukan pertolongan. Memang untuk dari segi komunikasi maupun juga sinergitas dengan pihak stakeholder terkait untuk bisa menguatkan sarana dan prasarana dari Basarnas ini terus dilakukan juga ya Pak. Dan tadi menarik sekali bahwa Bapak mengatakan bahwa untuk observasi lapangan ini juga penting sebelum melakukan evakuasi. Nah, lalu Pak, bagaimana untuk kesiapan dari pihak Basarnas Manado pada saat awal tahun? Karena biasanya kan selain dari di penghujung tahun begitu ya, untuk yang potensi bencana alam ini bisa saja terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Tetapi untuk di awal tahun juga biasanya kita lihat kalau dievaluasi dari beberapa tahun terakhir ya pemirsa, terjadi juga sejumlah potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang, lalu juga beberapa kejadian lainnya yang bisa saja terjadi di wilayah Sulut. Bagaimana Pak untuk upaya mitigasinya? Ya, baik. Kami di Basarnas ini punya sistem kerja ya. Sistem kerja kami itu tidak bisa berpatroli karena situasi ancaman bencana itu kita tidak bisa duga. Ini kejadiannya apa? Banjir, tanah longsor, sehingga peralatan yang harus kita gunakan maupun SDM yang harus kita turunkan betul-betul mumpuni dan sesuai dengan kompetensinya. Jadi tepat sasaran ya Pak? Tepat sasaran. Kita kalau berpatroli misalnya dalam rangka siaga Nataru atau Natal Tahun Baru, kita sifatnya standby di posko-posko terpadu. Itu mungkin ya perwakilan-perwakilan aja. Tapi pada saat melaksanakan penyelamatan itu kita gerakan tim yang lain. Karena beda ya konsep ini. Kita bukan patroli dan langsung melakukan pertolongan karena alat yang kita bawa itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita standby saja di salah satu posko, takutnya kita bawa peralatan untuk banjir, kejadiannya longsor, kita nggak siapin alat itu. Dan kita mempunyai alat-alat deteksi ya, contoh di udara ya. Udara itu kalau ada nggak, ya amit-amit ya kejadian informasi pesawat lost contact. Kita punya emergency location transmit, ELT.
itu akan secara otomatis memancarkan signal distress ke satelit Kospasar-Sat. Satelit ini dikelola oleh beberapa negara ya, tentunya yang punya usernya ya, punya. Tapi Indonesia member, salah satunya Basarnas di situ. Jadi kami mendapatkan informasi itu lewat signal distress jika ada darurat-darurat di penerbangan. Demikian juga untuk kapal. Kapal itu ada yang namanya EPIRB, Emergency Position Indicator Dia Beacon. Alat ini yang memancarkan signal distress ke satelit Kospasar-Sat, dan satelit ini memancarkan balik ke stasiun bumi, dan stasiun bumi ini menginformasikan ke Basarnas atau kantor yang terdekat di LUT-nya itu. Dan itu dikendalikan oleh Basarnas Command Center di Basarnas Pusat. Kami di daerah tinggal menunggu saja email atau mungkin fax atau mungkin berita-berita bahwa di koordinat Anda ada yang memohon bantuan, ada signal distress, baru kita meluncur. Itu untuk kecelakaan pelayaran. Sementara untuk personal ada namanya PLB, Personal Locator Beacon. Alat ini dijual bebas, ya, sama dengan kapal laut punya itu, EPIRB, sama. Tergantung dari kita, masyarakat mau beli apa tidak. Ya. Dan registrasinya sifatnya gratis, tidak dipungut biaya. Kita akan mengetahui di mana dia posisi hilang apabila dia memancarkan signal itu. Dari alat-alat ini yang kita akan dapat untuk mendeteksi korban di mana. Dan kami juga mempraktekkan beberapa alat yang kita punya seperti echo sounder device itu, rescue device, mendeteksi korban di bawah air. Kita juga punya alat untuk mendeteksi korban di bawah tanah, ya, di kedalaman 10 meter. Tapi apapun itu, ya kembali lagi dari kita, ya, manusianya. Apakah sudah tahu di daerah situ rawan bencana, rawan musibah, ya kita tentunya langkah-langkah antisipasi. Itu yang kita coba sharing informasi agar masyarakat teredukasi langkah-langkah itu untuk mengantisipasi yang namanya bencana hidrometeorologi yang tentunya mengancam Sulawesi Utara jika terjadi curah hujan meningkat atau nah, itu berdasarkan kompeten, berdasarkan laporan itu yang kita turunkan personil SDM maupun peralatan yang kita turunkan. Baik, jadi memang sikap aware atau mawas diri ini juga penting ya Pak ya, supaya betul-betul berjaga-jaga apalagi di tengah antisipasi cuaca ekstrim ya, yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Baik Pak, nah tadi juga Bapak sempat mengatakan bahwa edukasi kepada masyarakat itu sangat penting, apalagi untuk bisa tetap siap siaga dalam bencana. Nah saat ini Pak, kalau kita lihat keterbukaan informasi sudah begitu meluas ya, dan memiliki banyak dampak bagi masyarakat. Salah satunya juga untuk informasi yang cepat jika terjadi ada satu bencana ataupun juga kejadian seperti kebakaran dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga Pak, kalau kita lihat faktanya di media sosial, ada yang beberapa netizen melakukan video tetapi juga lupa untuk menyensor ataupun juga tidak memperlihatkan korban. Di situ yang sebenarnya sangat berdampak bagi keluarga korban, yang dimana jejak digital itu juga kan Pak susah untuk dihapus. Nah, bagaimana edukasi dari pihak Basarnas kepada para masyarakat yang tentunya juga untuk bisa mengantisipasi hal ini dan tentunya juga turut berkontribusi bagi Basarnas Manado agar betul-betul bisa tetap menjaga dalam bermedia sosial. Ya, kami dari Basarnas ya menyikapi dengan situasi terutama masyarakat ya, karena ya namanya kemajuan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa membendung ya. Kemajuan teknologi itu bisa datang dari luar, dari dalam. Sehingga penggunaan juga teknologi itu masyarakat lebih cepat ya, terutama yang sudah mungkin bertualang, sudah sempat bertugas di luar daerah, luar negeri, dia lebih cepat. Dan itu akan turun-temurun dan akan berjalan. Terkait dengan sifatnya untuk mempublikasikan, men-share di media-media sosial yang sebetulnya dilarang ya. Saya kira sudah banyak juga yang dirilis oleh Kominfo ya untuk membatasi apa yang dirilis, dan bahkan kalau ada dokumentasi yang sangat tidak baik itu akan diblok satu kali dengan media sosialnya. Nah, kami juga dari Basarnas di saat-saat dulu ya kami melakukan evakuasi dulu ya, kita nggak berpikir akan seviral, karena dulu mungkin ya pemajuan mempublikasikan itu terbatas karena tidak bisa live, tidak bisa ini. Sekarang kan masyarakat menggunakan handphone itu ya bisa tanpa melihat dampak ke depan. Oleh karena itu kami seiring berjalan waktu kami juga harus lebih berbenah. Jadi kalau ada penemuan ya dalam evakuasi itu,
Terkadang ya kita udah tutupin dulu dengan body pack-nya supaya tidak dilihat oleh keluarga korban atau masyarakat, jadi tidak bisa. Selepas dari itu ya kami serahkan ke pihak yang berwajib atau langsung serahkan ke keluarga korban atau langsung ke rumah sakit. Tentunya di situ kami menyesuaikan. Tapi ya kembali lagi dari setiap masyarakat ini ya kami dari Basarnas hanya bisa memberi saran ya, masukan dan mengimbau kalau boleh ke depan jika ada hal-hal yang sifatnya seperti saya lihat laka lantas itu langsung divideokan. Itu kan mungkin tidak nyaman ya dilihat sebagai keluarganya. Tapi kalau menginformasikan sifatnya mengambil tidak ini difilter dulu yang mana yang baik dipublikasikan. Dan tidak dipublikasi hanya untuk kepentingan pribadi ya lain cerita, atau kepentingan keluarga atau kepentingan pihak berwajib lain cerita. Tapi kalau langsung share itu saya kira sudah ada aturan-aturan dan bisa terjerat juga masalah hukumnya gitu. Baik, dan tak terasa ini Pak, kita sudah berada di penghujung acara forum publik kali ini. Dan terakhir Pak, bagaimana untuk sinergitas antar pihak Basarnas Manado bersama dengan pemangku kepentingan untuk bisa terus memitigasi bencana dan mengantisipasi adanya cuaca ekstrim yang ada di wilayah Sulawesi Utara? Ya, kami berupaya kepada semua unsur ya, terutama ke pemerintah ya. Ada pemerintah, ada pihak swasta, masyarakat. Kami menggandeng seperti bikin rapat koordinasi agar kekuatan-kekuatan apa yang ada di komponen pemerintah, di instansi-instansi teknis dalam menghadapi ya cuaca-cuaca ekstrim, dalam menghadapi mungkin meningkatnya arus mudik, dalam menghadapi meningkatnya wisatawan yang beraktivitas di Teluk Manado. Kami berbagi informasi, sharing kekuatan apa, kalau dia punya alat utamanya misalnya punya speedboat, punya kapal, kami data. Dan emergency call dia punya apa, kami data. Jadi sewaktu-waktu jika dibutuhkan, kami bisa menghubungi dan bisa minta tolong untuk lebih respon. Ini yang harapan kami. Kami Basarnas juga walaupun agak jauh, kami akan secepat mungkin untuk merespon. Kami juga berharap ya ke depan, mudah-mudahan pemerintah daerah ya mungkin mengakomodir untuk menjadi bahan pertimbangan. Kami berharap ada kantor Basarnas di Manado ini, karena kantor kami ada di Minahasa Utara. Respon time kita tentunya yang menyesuaikan. Kenapa? Ya karena hadapannya di Kota Manado, aktivitas paling tinggi di Kota Manado. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga ada penguatan-penguatan kapasitas pelayanan-pelayanan publik di daerah-daerah rawan kecelakaan, kami akan hadir. Tapi selama belum dimaksimalkan kami masih berada di Provinsi Sulawesi Utara, tapi di daerah Minahasa gitu ya, Minahasa Utara. Tapi kami punya kelompok-kelompok pos-pos untuk membantu masyarakat. Ya, baik. Nah Pak, bagaimana untuk imbauan masyarakat yang ingin hendak berwisata, apalagi tentunya di tengah ancaman cuaca ekstrem saat ini? Mungkin ada poin-poin penting yang harus diketahui dalam rangka mengantisipasi adanya bencana alam? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih ya, tentunya kita tahu ya di Sulawesi Utara ini banyak spot wisata, destinasi wisata yang cukup besar. Sebetulnya wilayah kerja yang tidak terlalu besar, tapi destinasi wisata air maupun di darat cukup banyak di Sulawesi Utara. Jika menggunakan aktivitas atau menggunakan perjalanan jalur mungkin di darat, kiat-kiatnya harus ibaratnya memahami, mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan yang harus dipedomani yang seperti yang saya sampaikan awal. Jika melaksanakan aktivitas di laut atau di air, berwisata di air, saya perlu sampaikan, ya di laut itu bukan tempat kita. Tetapi jika kita ingin enjoy, ya siapkan life jacket, pelampung, dan memahami apa yang di-share oleh BMKG, sehingga bisa diantisipasi kalau terjadi insiden atau kecelakaan. Dia bisa mengapung atau bisa menyelamatkan diri. Itu kuasai tempat wisata Anda sehingga kita lebih antisipatif lagi dalam melakukan penyelamatan diri atau membantu orang lain. Ya. Baik, tentunya ini satu informasi yang begitu bermanfaat ya bagi masyarakat, tentunya dalam rangka jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, apalagi saat ini sementara
curah hujan tinggi begitu ya, Siap, yang ada di wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Baik, terima kasih banyak tentunya kasih, Pak Mbak. Kakansar Ya. sudah meluangkan waktu di tengah aktivitas dan kesibukan yang begitu padat ya, Ya, terima bisa berbincang-bincang bersama kami dalam forum publik. Semoga sehat selalu Pak. Amin, dan sama-sama. tentunya juga semangat memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, dan terima semoga kita dapat bertemu kembali di TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Semoga sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih, Baik. Mbak. Ya. Dan pemirsa, dan demikianlah akhir jumpa kita dalam forum publik kali ini. Saya Ceti Zalumi Kewas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktu